Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ida minal akbari sa'airil islam wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-mulkul 'alam wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi amara ummatahu bisolati wassalam ala man da'a li hudal islam. Allahumma fasholli wa sallim wa barik ala nabiyil islam wa rasulil salam Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi kiram, amma ba'du. Wa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usini wa iyyakum bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Wa'lamu anna akramakum indallahi atqakum. Qallallahu ta'ala alladzina yunfikuna fis sarai wad dharai wal kadhimina al ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah, atas karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, saat ini kita dipertemukan dengan hari yang penuh keberkahan, hari yang penuh dengan kemenangan, dan hari yang penuh dengan kegembiraan, yaitu Hari Raya Idul Fitri. Ini tentunya bukan hanya sekedar pergantian hari, melainkan ini adalah nikmat besar yang Allah berikan kepada kita untuk kita syukuri. Dipertemukannya kita dengan Idul Fitri, artinya Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menyempurnakan ibadah, untuk memperbaiki diri, untuk memperbaiki hubungan kita dengan sesama, dan untuk merayakan hari yang suci ini dengan penuh rasa syukur. Maka saudara-saudaraku sekalian, marilah kita sambut Idul Fitri ini dengan hati yang lapang dan jiwa yang tenang. Mari kita syukuri setiap detik yang Allah berikan kepada kita, dan mari kita jadikan hari kemenangan ini sebagai titik awal perjalanan spiritual kita untuk lebih baik pada masa-masa yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Hari Raya Idul Fitri sering disebut sebagai hari kemenangan. Namun yang harus kita pahami bersama ikhwati fillah, bahwa kemenangan sejati bukan tentang pakaian baru, bukan tentang banyaknya makanan yang melimpah, bukan hanya tentang lezatnya berbagai menu yang telah dihidangkan, bukan hanya tentang banyaknya minuman yang menyegarkan. Akan tetapi kemenangan sejati adalah manakala kita bisa memaafkan dan bisa meminta maaf. Kemenangan sejati adalah tatkala kita mampu memaafkan dengan tulus dan kita mampu meminta maaf dengan rendah hati. Bapak Ibu kaum muslimin muslimat yang kami muliakan, betapa banyak di antara manusia yang bertahun-tahun menyimpan dendam. Betapa banyak di antara manusia yang bertahun-tahun tidak berbicara dengan saudaranya sendiri hanya karena masalah yang sepele.
Betapa banyak di antara manusia yang membiarkan luka hati bertahun-tahun tanpa pernah mencoba untuk menyembuhkannya. Betapa banyak di antara manusia ikhwati fillah yang selama ini menghindari dari saudaranya sendiri karena luka yang belum tersembuhkan hanya dikarenakan oleh ego yang terus menggunung. Betapa banyak di antara manusia yang lebih memilih gengsi daripada menjaga silaturahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayyusata lahu fi rizqihi wa yunsa'a lahu fi atharihi falyasil rahimah." Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung tali silaturahim. Hadis Bukhari Muslim. Saudara-saudaraku yang semoga senantiasa memperoleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, hari ini adalah hari atau momen yang sangat kita nanti-nantikan. Marilah kita raih kemenangan sejati itu. Saatnya kita membuka hati dengan tulus. Saatnya kita melapangkan dada dan meredam amarah. Saatnya hari ini kita menghapus segala dendam dan menyingkirkan iri dengki. Saatnya hari ini ikhwati fillah kita menghilangkan prasangka buruk. Saatnya kita menumbuhkan keikhlasan, dan saatnya hari ini kita mempererat silaturahim dan memaafkan dengan sepenuh jiwa. Kaum muslimin rahimakumullah, marilah kita rengkuh kembali saudara-saudara kita dalam hangatnya kasih sayang dan persaudaraan yang tulus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yahillu li muslimin ayyahjura akhahu fawqa thalathin layalin. Tidak halal bagi seorang muslim, tidak halal berarti haram, tidak halal bagi seorang muslim untuk mendiamkan saudaranya lebih dari 3 hari. Hadis riwayat Bukhari. Dalam kesempatan yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita semuanya, la yadkhulul jannah qati'ur rahim. Tidak akan masuk surga orang yang memutus tali silaturahim. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadirin yang berbahagia, apakah kita rela kehilangan surga hanya karena gengsi untuk meminta maaf? Apakah kita rela menumpuk-numpuk dosa hanya karena terlalu sombong untuk memaafkan? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang dimuliakan Allah, predikat sebagai pemenang Ramadan hanya layak kita sandang jika setelah ini kita menjadi pribadi yang lebih pemaaf, menjadi pribadi yang lebih rendah hati, menjadi pribadi yang lebih tulus mencintai kepada sesama. Hadirin yang mulia, memaafkan itu tidak hanya membebaskan orang lain dari kesalahan, tapi memaafkan itu juga membebaskan dari beban berat yang ada dalam hati kita. Dan itulah hati kita menjadi plong saat kita telah memaafkan. Dan inilah yang menjadi penyebab kita berbahagia baik di dunia maupun di akhirat yang selama-lamanya. Wahai para suami, wahai para istri, marilah kita bermuhasabah sebentar. Berapa banyak pertengkaran yang pernah terjadi di keluarga kita? Sudah berapa sering kata-kata tajam melukai pasangan kita? Sudah berapa banyak air mata yang tumpah dalam sepi dalam keluarga kita? Wahai para suami, ingatlah bahwa di balik wajah datarnya seorang suami saat menyambut kepulangan suami, ingatlah bahwa di balik wajah datarnya seorang istri saat menyambut kepulangan suami karena lelahnya mengurus rumah tangga, sungguh ada cinta yang tak pernah padam. Wahai para istri, sadarlah bahwa di balik diamnya seorang suami, di balik kurang romantisnya seorang suami, sungguh ada tanggung jawab yang terus ia pikul. Maka pada hari ini genggamlah tangan pasanganmu, tatap matanya dengan penuh kasih, ucapkan atas semua kesalahan dan kehilafan. Jangan sampai hari bahagia ini berlalu tanpa ada maaf yang terucap. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, khairukum li ahli wa anna khairukum li ahli. Rasulullah menyampaikan, sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya,
dan aku, kata Rasulullah, adalah orang yang paling baik dengan keluarga. Hadis riwayat Tirmidzi. Ibu bapak, hadirin kaum muslimin muslimat rahimakumullah. Setelah kita memaafkan saudara kita, setelah kita memaafkan pasangan kita, setelah kita memaafkan sahabat-sahabat kita, sungguh ada seseorang yang sangat penting untuk kita perhatikan. Ada seseorang yang sangat penting untuk kita utamakan dalam kehidupan ini, yaitu kedua orang tua kita, ayah ibu kita. Ikhwati fillah, coba kita ingat-ingat hadirin, saat kecil ketika kita menangis karena lapar, tangan siapa yang menyuapinya? Saat kita jatuh dan terluka, suara siapa yang bergetar menahan cemas? Saat kita demam, siapa yang terjaga sepanjang malam? Saat kita sedang sedih atau cemas, siapa yang mengusap kening kita dengan penuh kasih sayang? Jawabannya adalah ayah ibu kita hadirin. Ikhwati fillah rahimakumullah. Lalu sekarang marilah kita juga mengingat-ingat kembali, sudah berapa kali kita membuat orang tua kita tersenyum? Sudah berapa kali kita membuat ayah dan ibu kita bahagia? Sudah berapa kali kita mengucapkan terima kasih atas semua yang mereka lakukan untuk kita? Jangan-jangan baru sesekali saja kita lakukan. Na'udzubillah min dzalik. Ikhwati fillah rahimakumullah. Banyak di antara kita yang hari ini masih bisa bertemu dengan orang tua, masih bisa mencium tangan mereka, masih bisa meminta maaf secara langsung. Ini adalah sebuah keuntungan yang harus disyukuri. Oleh karenanya, hari ini juga di hari yang sama banyak di antara kita yang orang tuanya telah tiada, dan ini tentu sangat menyesakkan dada pada hari ini, di mana hari ini kita hari penuh bahagia, tapi kita tidak bisa bersama dengan ayah dan ibu kita. Kita hanya tahu mereka melalui foto-fotonya saja. Khawatirlah kemakumullah. Bagi orang tua yang sudah tiada, ingin rasanya kita sujud di kaki orang tua, tapi itu sudah tidak bisa lagi. Ingin rasanya hari ini kita mencium tangan dan pipi ibunya, tapi hanya bisa menatap nisan yang sunyi. Bagi yang orang tuanya telah tiada, ingin sekali rasanya memeluk ayahnya, tapi hanya bisa mengirim doa di antara butiran air mata. Tak ada lagi panggilan yang bisa dijawab, ikhwatillah. Tak ada lagi tangan yang bisa dicium, tak ada lagi senyum yang bisa disaksikan. Sungguh yang tersisa hanyalah sepi dan rindu yang tak bertepi, serta air mata yang tak mampu mengembalikan mereka. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin yang mulia, sekali lagi khatib mengingatkan, bagi yang orang tuanya masih ada, bersyukurlah, jangan sia-siakan mereka. Sering-seringlah menemani mereka, sering-seringlah membuat mereka tersenyum. Jangan tunggu nanti saudaraku, jangan tunggu nanti, karena nanti itu belum tentu ada. Ingatlah, waktu tidak bisa diputar kembali. Sungguh tidak ada kekuatan apapun yang bisa menarik matahari senja untuk dijadikan siang kembali. Jangan sampai terlambat, ikhwatillah. Mumpung orang tua kalian masih ada, berbaik-baiklah kepada mereka. Jangan sampai nanti timbul penyesalan yang tidak ada tepinya. Ikhwatillah rahimakumullah. Bagi yang orang tuanya telah tiada, tentunya bukan berarti bakti kita berhenti. Kita masih bisa berbakti kepada mereka dengan mendoakan mereka setiap hari, dengan bersedekah atas nama mereka, menyambung silaturahim dengan sahabat-sahabat orang tua kita, menjadi anak yang solih dan solihah. Karena doa anak yang solih dan solihah akan terus sampai kepada mereka. Lakukanlah kebaikan-kebaikan ikhwatillah untuk orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Jangan biarkan mereka merana di alam sana hanya karena kelalaian kita di dunia ini. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sebagai penutup khutbah ini, khatib berpesan, berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, baik yang masih hidup maupun yang telah wafat. Selain itu, berbuat baiklah kepada siapapun
sebagaimana ungkapan hikmah menyampaikan, kullu kun kazahra tukti itruha walau lil yadillati sahaqatha. Jadilah kalian itu seperti bunga yang selalu memberikan keharumannya walaupun kepada tangan yang telah menghancurkannya. Ini adalah pelajaran bagi kita ikhwati fillah, bahwa kita memang harus berusaha untuk menjadi orang yang baik dan yang baik. Marilah kita jadi orang yang pemberi kebaikan, penebar kemanfaatan kepada siapapun, termasuk kepada orang-orang yang telah menyakiti kita, termasuk kepada orang-orang yang telah berbuat buruk kepada kita. Berat memang untuk melaksanakan ini, tidak ringan, akan tetapi kita memang harus terus belajar agar kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang memiliki jiwa besar dan tidak memiliki dendam kepada siapapun. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, 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 Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundah wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyah mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Alhamdulillah, alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faya ayuhan nas usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqad qala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma fir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma fir lana dhunubana wa wasi' lana fi rizqina wa barik lana fi hayatina warzuqna husnal khatimah. Ya Allah yang Maha Pengampun dan Maha Penyayang, ampunilah dosa-dosa kami ya Allah, dosa yang kecil maupun dosa yang besar, dosa yang kami kerjakan secara sembunyi-sembunyi maupun dosa yang kami kerjakan secara terang-terangan ya Allah. Wahai Allah, janganlah Engkau persempit kehidupan kami karena dosa-dosa kami, melainkan Engkau ampuni ya Allah. Janganlah Engkau persempit rezeki kami karena kesalahan-kesalahan kami, melainkan Engkau maafkan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Wahai Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ampunilah dosa guru-guru kami, serta dosa setiap orang yang pernah berbuat baik kepada kami ya Allah. Sekecil apapun kebaikannya ya Allah, limpahkanlah kepada mereka kebaikan yang berlipat-lipat. Angkat derajat mereka ya Allah, angkat derajat mereka di dunia dan angkat derajat mereka di akhirat ya Allah ya Arhamar Rahimin. Lapangkan rezeki mereka ya Allah, mudahkan segala urusan mereka ya Rahman, dan jadikanlah hidup mereka penuh dengan keberkahan. Wahai Allah, jadikanlah kami hamba-hambamu yang pandai bersyukur, jadikanlah kami orang-orang yang pandai berterima kasih kepada orang-orang yang telah berjasa dalam hidup ini. Allahumma ij'al buyutana mawaddatan wa rahmah wa sakinah. Wahai Rabb,
anugerahkanlah kepada rumah tangga kami cinta dan kasih sayang yang tak pernah pudar. Hiasi rumah tangga kami dengan kelembutan ya Allah. Hiasi rumah tangga kami dengan saling pengertian dan saling memahami ya Allah ya Arhamar Rahimin. Jadikanlah rumah tangga kami ya Allah tempat berteduh yang penuh sakinah, penuh mawaddah warahmah serta keberkahan dalam setiap langkah. Wahai Allah, jauhkanlah rumah tangga kami dari segala bentuk kemaksiatan. Jauhkanlah rumah tangga kami dari godaan dunia yang menyesatkan ya Allah, dan dari fitnah yang menghancurkan ya Allah ya Arhamar Rahimin. Kokohkanlah hati kami dalam keimanan ya Rahman. Lindungilah kami semuanya dari api neraka, dan kumpulkanlah kami kembali ke dalam surgamu yang penuh kenikmatan selama-lamanya. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah kami para suami pemimpin yang mampu menuntun keluarga kami menuju ridhamu ya Allah. Jadikanlah kami para suami pemimpin yang penuh kasih dan tanggung jawab. Ajarkan kepada kami cara mencintai dengan kelembutan ya Arhamar Rahimin. Ajarkan kepada kami cara membimbing dengan kesabaran ya Allah, dan cara menjaga dengan kesetiaan. Bimbinglah kami ya Allah agar senantiasa bisa menegakkan ibadah dengan penuh keikhlasan, agar bisa menanamkan semangat kebaikan dalam keluarga kami ya Allah, dan mampukan kami untuk menjaga mereka dari jalan yang Engkau murkai. Mampukan kami sebagai suami ya Allah untuk bisa menjaga keluarga kami dari segala kemaksiatan dan kemungkaran. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Arhamar Rahimin, anugerahkanlah kepada kami istri yang solihah ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami istri yang solihah ya Allah. Anugerahkanlah kepada kami istri yang solihah ya Allah, yang hatinya penuh cinta dan kesabaran, yang menjadi teman seperjalanannya dalam suka dan duka ya Allah. Istri yang menguatkan dalam perjuangan dunia, istri yang menguatkan dalam perjuangan agama, dan yang siap bersama-sama berusaha untuk meraih kebahagiaan di negeri akhirat yang selama-lamanya. Wahai Allah, jadikanlah istri kami perempuan yang tidak hanya mendampingi kami di dunia, tetapi juga di surgamu kelak ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rabb, karuniakanlah kepada kami anak-anak yang solih dan solihah, yang tatapan matanya penuh ketulusan ya Allah, yang senyumnya menyejukkan hati ya Rahman, yang doa-doanya kelak menjadi cahaya bagi kami saat kami dalam kubur. Jadikanlah mereka kebanggaan kami di dunia ya Allah, dan jadikanlah mereka wasilah keselamatan kami di akhirat. Allahumma fir lana dzunubana wa liwalidina wa liman lahu haqqun alaina wa li jami'il muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, terhadap orang tua kami, betapa sering kami lalai dalam membalas cinta dan pengorbanannya ya Allah. Kami ingat bagaimana mereka menggendong kami dalam kelelahan. Kami masih ingat ya Allah bagaimana orang tua kami bergadang malam-malam panjang ketika kami sedang sakit. Kami ingat ya Allah bagaimana mereka menahan lapar agar kami bisa makan. Mereka memberi tanpa meminta balasan ya Rahman. Orang tua kami mencintai tanpa menghadapkan pamrih ya Allah ya Arhamar Rahimin. Ya Rahman, hari ini kami anak-anaknya memohon kepadamu ya Allah, jika yang Engkau takdirkan hari ini bisa hadir di masjid ini orang tuanya masih hidup, jadikan sisa usianya mereka dalam keberkahan dan kebahagiaan ya Allah. Ringankan segala beban mereka ya Allah. Jauhkan orang tua kami dari penyakit dan kesedihan. Limpahkanlah ketenangan dalam hati mereka ya Arhamar Rahimin, dan izinkan kami membalas cinta mereka dengan kasih sayang yang tulus di masa tua mereka ya Allah. Wahai Allah, jika yang hadir di sini orang tuanya sudah meninggal dunia, maka lapangkan kuburnya ya Allah. Lapangkan kuburnya ya Rahman. Luaskan kuburnya ya Allah. Terangi kuburnya ya Allah, dan jadikan kubur mereka taman dari taman-taman surga ya Allah. Ampuni segala dosa dan khilaf orang tua kami ya Allah. Terimalah amal soleh mereka ya Rahman. Pertemukan mereka dengan para kekasih-Mu di surga. Wahai Allah, tutuplah majelis ini dengan keberkahan.
Tutuplah majelis ini dengan ampunan, dan tutuplah majelis ini dengan rahmat-Mu ya Allah. Bimbinglah langkah kami dalam ridha-Mu ya Rahman. Kuatkan iman dan lapangkan hati kami ya Rahman. Anugerahkanlah kepada kami husnul khotimah di akhir kehidupan kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin.